Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Nurbaiti-Hasana dari kelas Eksya 5 akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintah. Elemen fungsi negara dalam Islam menurut Monzer Kaf. Pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Ibn Khaldun membedakan di antara 3 jenis rasionalisasi politik: monarki, demokratis, dan Islam. 2. Ranah ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Imam Syatibi berpendapat bahwa negara Islam harus lebih berupaya membantu warganya mencapai tujuannya karena kepentingan agama memiliki prioritas mutlak di atas kepentingan kehidupan duniawi. Kategori fungsi negara yang diklasifikasikan oleh Siddiqi. Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi A. Pertahanan, B. Hukum dan ketertiban, C. Keadilan, D. Pemenuhan kebutuhan, E. Dakwah, F. Amar ma'ruf nahi munkar, G. Administrasi sipil, dan H. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. A. Perlindungan lingkungan, B. Penyediaan sarana kepentingan umum, C. Penelitian, D. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, E. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, dan F. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan. 3. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah atau syura, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam tidak mengenal Rijaluddin atau pemimpin agama sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi pemerintahan Islam adalah pemerintah sipil yang berdasarkan Islam, berdiri di atas panji-panji syura yang memiliki pemimpin yang kuat, jujur, serta paham akan strategi negara. Sementara itu, Rijaluddin dalam Islam adalah ulama yang selalu berdampingan dengan pemimpin untuk memberikan nasihat, agar pemimpin tetap berada di jalur syariat. Beberapa cara penerapan pada negara Islam. Pertama, tentang ikut campurnya negara dalam kegiatan ekonomi. Contohnya adalah ikut campurnya pemerintah mengembalikan distribusi kelayakan untuk mewujudkan perimbangan ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat. Negara harus mengambil alih tanggung jawab dan pengorganisasian secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari kemungkinan konflik dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik. Harta yang dikumpulkan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat dan pemiliknya memanfaatkan dengan cara yang baik, sederhana, dan jujur, maka harta yang tersisa di tangan pemiliknya wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya dengan undang-undang hak milik. Tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian. 1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. 2. Menghentikan muamalah yang diharamkan. Muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. 3. Mematok harga kalau dibutuhkan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga. Namun ada kalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu, seperti jika adanya praktik monopoli atau pihak yang memainkan harga. Ada juga pakar yang menyatakan bahwa penetapan harga diperbolehkan pada barang yang dihasilkan oleh BUMN. 1. Bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh negara. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat. Dalam filsafat ekonomi Islam, hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh perseorangan. Berapapun besar modal seseorang masih dibatasi oleh kepentingan umum seperti air, udara, dan minyak. Manusia harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintahannya untuk kepentingan bersama. Hal ini berbeda dengan filsafat ekonomi kapitalis dengan prinsip laissez-faire-nya.
bahwa manusia bebas sepenuhnya dan Tuhan tidak campur tangan dalam urusan bisnis. Prinsip tersebut dapat melahirkan kehidupan yang materialistis. Siapapun yang bermodal besar akan menguasai dunia. Itupun dengan filsafat ekonomi sosialis atau komunis, bahwa pemerintah berhak mengatur segala-galanya. Abdullah Abdul Hussein At-Tariki menjelaskan bahwa intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal. A. Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara syar'i, seperti minuman keras, alat-alat berbahaya, dan transaksi yang diharamkan. B. Regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. C. Regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. D. Regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, kebun-kebun yang menjadi sarana pelayanan umum, dan berbagai fasilitas lainnya. E. Regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan, seperti praktik prostitusi, zina, perjudian, pembuatan berhala, minuman keras. F. Regulasi yang membatasi produksi komoditas yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. 2. Bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara. A. Regulasi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, seperti memberikan toleransi operasi bank yang melakukan kegiatan ribanya secara berlebihan, pembangunan pabrik minuman keras, pembuatan patung untuk disembah, sarana prostitusi, pelarangan praktik waris berdasarkan syariat Islam, penyediaan jasa asuransi yang dilarang, dan sebagainya. B. Regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melarang manusia untuk mencari barang-barang yang baik dan halal bagi mereka. C. Mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum hanya demi untuk memenuhi kepentingan beberapa orang saja. Biasanya campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patut tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum-hukum syariat. Maka setiap kali kontrol spiritual dan moral pada individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, jika tiap kali kontrol ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara.